Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Faiz dari SDN 1 Penguatan kelas 6. Kali ini saya akan menerangkan tentang bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Oke, seperti yang kalian tahu, bentuk-bentuk tanggung jawab ada 5, yaitu 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. 2. Tanggung jawab terhadap keluarga. 3. Tanggung jawab terhadap masyarakat. 4. Tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Oke, pengertian tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Segala bertanggung jawab adalah kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segalanya sesuatu, atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti perbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Seseorang mau bertanggung jawab karena ada kesadaran atau keinfasan atau pengertian atas segala perbuatan dan akibatnya, dan atas kepentingan pihak lain. Timbulnya tanggung jawab itu karena manusia itu hidup bermasyarakat dan hidup dalam lingkungan alam. Oke, tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah menjaga diri sendiri dari hal-hal yang membahayakan. 2. Menjaga kebersihan. 3. Menjaga kesehatan dan gizi seimbang. 4. Menjaga keamanan. 5. Melaksanakan apa yang sudah dijanjikan. 6. Bertanggung jawab terhadap perkataan dan perbuatan. 7. Bertanggung jawab terhadap keputusan yang menjadi pilihan. Oke, tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab anak terhadap keluarga. Tanggung jawab anak terhadap keluarga yaitu menghormati ibu bapak dengan mendengar nasihat atau arahan mereka. 2. Membantu ibu bapak melakukan kerja rumah. 3. Berbudi pekerti mulia. 4. Saling menyayangi antara adik beradik. 5. Belajar bersungguh-sungguh. 6. Menggunakan kata-kata yang sopan. Oke, yang ketiga adalah tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 1. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. 2. Menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. 3. Meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Dan yang keempat adalah menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Nomor 1. Melaksanakan kewajiban membayar pajak. Nomor 2. Saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. 3. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong di lingkungan masyarakat. 4. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. 5. Memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. 6. Mentaati segala peraturan hukum yang ada. 7. Menjaga dan mengharumkan nama baik negara. Oke, yang nomor 5 atau yang terakhir adalah tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Nomor 1. Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beriman dan melakukan amal soleh. 2. Melakukan amanah Allah. 3. Melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. 4. Menjaga kesucian agama. 5. Bertanggung jawab menjauhi dan memelihara diri dan keluarga dari azab neraka. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kewajiban dan hak asasi manusia. Hak adalah sesuatu yang didapatkan seorang sejak dia belum lahir dan sudah lahir. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Contoh, hak asasi manusia adalah 1. Dapat kasih sayang orang tua. 2. Hak berpendidikan. 3. Hak mendapatkan perlakuan yang sama. Contoh kewajiban HAM adalah 1. Membantu orang tua. 2. Belajar. 3. Menaati peraturan yang ada. Tujuan dari hak asasi manusia adalah melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Prinsip dari hak asasi manusia adalah kesetaraan dan pelanggaran diskriminatif. Fungsi dari hak asasi manusia adalah membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat. Sifat dari hak asasi manusia adalah universal, menyeluruh, dan permanen. Nilai-nilai yang ada di Pancasila (nilai HAM). 1. HAM dalam sila pertama adalah hak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, HAM dalam sila kedua adalah memiliki kedudukan yang sama dari mata hukum. Ketiga, HAM dalam sila ketiga adalah berhak untuk bergaul dan bersatu dengan semangat persaudaraan. Keempat, HAM dalam sila keempat adalah hak untuk bermusyawarah dan menyampaikan pendapat. Kelima, HAM dalam sila kelima adalah setiap kepemilikan per orang dilindungi pemanfaatan negara. Kasus pelanggaran HAM adalah 1. Faktor interval, yaitu pelaku HAM dari diri pelaku. Di antara lain, sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, tidak toleran. 2. Faktor internal adalah faktor dari luar diri pelaku yang mendorongnya melakukan pelanggaran HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julian Eka Putra Areros dari kelas 6A. Kali ini saya akan menjelaskan materi tema 6, yaitu pubertas. Apa sih yang dimaksud pubertas itu? Dan apa saja hal yang kita harus lakukan ketika menjalani masa pubertas itu? Langsung saja kita ke pembahasannya ya teman-teman. Pubertas adalah salah satu tahapan dalam perkembangan manusia yang ditandai dengan adanya perkembangan pada alat kelamin. Pubertas ini dibagi menjadi dua, yaitu pubertas sekunder dan pubertas primer. Pubertas sekunder adalah pubertas yang bisa dilihat oleh fisik, dan pubertas primer adalah tanda awal seseorang memasuki masa pubertas. Bisa disebut juga terjadi secara alami. Oke, di sini ada ciri-ciri pubertas sekunder. Ciri-ciri pubertas sekunder pada laki-laki yaitu suara membesar, tumbuh jakun, tumbuh kumis atau jenggot, dada membidang, muncul jerawat, dan tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Oke, sekarang ciri-ciri pubertas sekunder pada perempuan yaitu suara melengking, pinggul membesar, payudara membesar, muncul jerawat, tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Sekarang adalah contoh pubertas primer pada laki-laki, yaitu mengalami mimpi basah. Jika kalian sudah mengalami mimpi basah, kalian harus mandi besar. Jika kalian mengalami mimpi basah pada bulan puasa atau Ramadan, puasa kalian akan batal. Ciri-ciri pubertas primer pada perempuan yaitu mengalami menstruasi.
Jika kalian mengalami menstruasi, maka kalian harus memakai pembalut. Kalian harus memakai pembalut yang nyaman ketika kalian memakainya. Pada umumnya, perempuan mengalami masa pubertas pada usia 10-14 tahun. Sementara laki-laki akan mengalami masa pubertas pada umur 12 tahun sampai 16 tahun. Hal yang harus dilakukan pada saat mengalami masa pubertas adalah jangan panik, memahami perubahan fisik, menjaga kebersihan alat kelamin, menjaga serta mengontrol perasaan, berdiskusi dengan orang tua, mengonsumsi makanan yang sehat, menjaga etika pergaulan, dan rajin berolahraga. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Rabiatul Husna Al-Badawi, kelas 6A SDN 1 Pamutan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi IPS yang berkaitan tentang makna proklamasi kemerdekaan. Yuk simak penjelasan berikut ini. Apa itu proklamasi kemerdekaan? Proklamasi kemerdekaan merupakan pengumuman kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan. Nah, ini nih berikut cerita di balik adanya proklamasi. Proklamasi dirumuskan oleh Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Suebarjo. Proklamasi dirumuskan di Jalan Imam Bonjol 01 dan dibacakan di Rumah Laksamana Tadasi Muda Maida di Jalan Pegangsaan Timur 056 Jakarta Pusat. Proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi Muhammad Hatta tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Apa cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa? 1. Melepas diri dari belenggu penjajah bangsa lain. 2. Dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang telah merdeka dalam pergaulan antar bangsa di dunia internasional. 3. Mencapai tujuan nasional bangsa. Apa arti penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? 1. Proklamasi adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dan cita-cita besar bangsa Indonesia. 2. Proklamasi merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan nasibnya sebagai negara merdeka. 3. Proklamasi merupakan puncak revolusi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. 4. Proklamasi berlaku sebagai sumber hukum bagi pembentukan NKRI. 5. Proklamasi adalah pernyataan de facto atau fakta pada dunia bahwa Indonesia sudah menyatakan sebagai negara merdeka. 6. Proklamasi menandai terbentuknya NKRI. 7. Proklamasi menandai awal berlakunya hukum nasional dan akhir dari pemberlakuan hukum kolonial. 8. Proklamasi menjadi awal berakhirnya penderitaan rakyat dari kemiskinan, ketidakberdayaan, kebodohan, termasuk di dalamnya sistem kerja paksa. 9. Proklamasi adalah jalan menuju masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur. 10. Proklamasi menandai kemunculan negara baru yang memiliki posisi dan ketatanegaraan yang wajib dihormati oleh negara-negara lain di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Athaillah dari SDN 1 Pamutan. Kali ini saya akan membahas tema 6 subtema 1 SPDB tentang interval nada. Interval nada pada lagu. Apa tangga nada itu? Tangga nada adalah susunan nada yang disusun dengan menggunakan rumus interval nada tertentu. Dan apa yang dimaksud interval nada? Interval nada adalah jarak antara nada satu ke nada lainnya.
Deretan nada-nada naik turun dari setiap nada sebagai contoh. C, D, E, F, G, A, B, C, B, A, G, F, E, D, C. Jarak antara nada satu ke nada lainnya sebagai contoh. Jarak untuk tangga nada mayor C, D, E, F, G, A, B, C adalah 1, 1, 1 setengah, 1, 1, 1, 1 setengah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.